menyemangati untuk qiyam, untuk tilawah, untuk setoran, murojaah, dan lain sebagainya. Sehingga mungkin mohon izin kepada panitia, saya memintakan maaf kalau panitia ya istilahnya nyampe-nyampein dulu ya. Ya, baru juga selesai taujih jam 9. Suruh halakoh lagi. Itu kalau menuruti perasaan itu pastilah capek. Ya. Pasti nggak nyaman ya. Tapi memang kita mukhayyam ini melatih diri bahagia dengan Al-Quran. Ya. Yang penting kita ridha dengan semua agendanya, insya Allah Allah ganti dengan kebahagiaan bersama Al-Quran, betapapun melelahkan, hidup tidak hazan. Maka yang dikatakan oleh Ahlul Jannah, di mana salah satu kriteria mereka adalah sabiqun bil khairat, selalu bersemangat terhadap kebaikan. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan berbagai macam rasa sedih. Udah selesai sedihnya. Nah, karena itu penting jadikan semua kesedihan-kesedihan yang ada fi sabilillah. Ya. Khususnya ibu-ibu, bapak-bapak yang setiap hari melayani hamba-hamba Allah yang masih bersih, yang masih putih. Sudah pasti ada sedih-sedihnya. Ya. Terimalah semua, ridhoilah semua sebagai kesedihan fi sabilillah. Ya. Saya sedih bersama kalian karena saya mendambakan dengan kesedihan ini kalian menjadi hamba-hamba Allah. Ibadullah, ibadur rahman. Kesedihan ini biarlah Allah bayar terhadap diri kalian agar kalian menjadi ulama amilin. Para ulama yang betul-betul mengamalkan ilmunya. Niatkanlah kesedihan-kesedihan ini, kelelahan-kelelahan ini. Ya. Makan hati ini agar Allah bayar, agar kalian jadi mujahidin shadiqin. Ya. Saya yakin kalau ini yang ada dalam perasaan kita, otomatis teringankan sendiri. Ya. Karena bayaran ini menjadi jauh lebih mahal dari apa yang kita rasakan sebagai perasaan-perasaan manusiawi yang seperti yang kita tadabburkan tadi di surat Hud. Nabi Nuh alaihissalam menghadapi umatnya yang tentu bukan anak-anak lagi, bukan bocah-bocah lagi. Tapi ketika diajak dakwah, ya memang ada aja manusia. Kalau diajak joget itu pasti gampang. Tapi kalau diajak kembali kepada Allah itu mau anak kecil, mau remaja, mau dewasa, mau kakek-kakek, mau nenek-nenek, ya. Ada aja ya, tanggapannya. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaran mithlana. Dakwah apa? Engkau Nuh hanyalah orang biasa seperti kami. Ini dakwah apa? Kerja apa? Peminat-peminatnya ya,
apa istilahnya, fans-fansnya, apalagi bahasa sekarang, followernya, orang abal-abal semua, arodilna, orang abal-abal bahasa sekarang, orang ecek-ecek semua, orang nggak berkelas semua, arodil. Ya. Kenapa? Karena yang manusia menilai manusia itu selalu dengan ukuran-ukuran dunia, ukuran-ukuran hawa nafsu. Jadi kalau melihat orang taat kepada Allah, itu nggak tertarik. Ya. Melihat orang-orang ya setoran, merojak, apa. Itu pulang-pulang nggak bawa apa-apa. Pulang-pulang cuma bawa cucian. Tapi ya, karena kita punya target yang lain, biarlah orang arodil yang penting ya, apa yang saya bawa ini mengantarkan putra putri umat ini menjadi ibadur rahman, menjadi ulama amilin, menjadi mujahidin sadiqin insyaallah. Badiyar ra'yi, badiyar ra'yi itu artinya yang tidak berpikir jauh, suruh bangun nurut, badiyar ra'yi, suruh murojaah nurut, suruh setoran nurut, suruh datang di sini nurut. Ya kalau suruh makan nurut semua orang bisa. Disuruh bangun malam, berdiri, ini baru. Ya. Jadilah orang nurutan. Ya. Nurutan sama panitia. Badiyar. Ya. Padahal kalau mau interupsi bisa aja diserta. Mohon maaf panitia, kita udah capek. Jam 10 masih disuruh halakoh lagi. Tapi, karena semua kita ridho, di sini kita memang ingin belajar Al-Quran secara esensial agar kita bisa langsung bisa diharapkan kita bisa menjadi orang yang kemudian hari ikut atau termasuk orang-orang yang berhamdalah. Alhamdulillahilladzi ahallana darul muqamati min fadlih. Segala puji bagi Allah yang menempatkan kami di tempat ini, maksudnya surga ini. La yamassuna fiha nasab. Tidak ada lagi kelelahan. Ya. Kelelahan fisik itu namanya nasab. Wala lughub. La yamassuna fiha nasabu. Wala lughub. Tidak ada lagi kelelahan yang sifatnya lughub. Ya. Lughub itu kelelahan jiwa. Ya. Ya, apakah ya semua harus berpisah dengan suaminya, ya. Jangan lupa pulang-pulang nanti ya, berterima kasih kepada suaminya, ya sampaikan salam panitia, ya. Mohon maaf telah meninggalkan sekian jam, ya. Kalau hari masih bentar cuma 3, ya. Kalau hari jam baru banyak, keren banget itu ya. Pada para bapak juga demikian, ya. Ya pasti capek lah, luhuk, ya. Capek batin, ya. Ya, terutama yang berharap-harap kapan di penutupan itu ya pasti kalau ini lebih capek itu ya. Kalau ya terserah deh mau penutupan hari ini mau pekan depan ya, terserah malah tenang ya. Mungkin capek antri ya. Mungkin capek ya, malah nggak bisa tidur ya. Ada orang tertentu nyenyaknya itu cuma di rumah doang, kalau di luar rumah udah ya beda lagi. Ada sebaliknya di mana aja pokoknya lelap aja deh ya. Mau diangkut mau di mana ya lelap juga deh ya. Ya beda-beda lah manusia satu dengan yang lain. Oleh karena itu Allah katakan alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur.
Jadi 2 kali Allah menyebut dirinya Ghafur untuk orang-orang yang bersama Al-Quran. Di 29, 30 Allah menyebut dirinya Syakur. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Jadi di dunia Ahlul Quran akan merasakan dari tilawahnya, dari bersamaannya dengan Al-Quran, bahwa Allah insya Allah selalu mengampuninya dan Allah akan mengapresiasi, ya, mengapresiasi segala kelelahan dan kerja-kerja kerasnya. Ya. Inna Rabbana ghafurun syakur. Ya. Dalam Al-Quran itu ada syakur, ada syakir. Ya. Tentu syakur itu bobotnya lebih tinggi, ya, dengan syakir. Ya. Jadi Allah menyebut dirinya syakir, ya, hanya untuk orang-orang munafik yang bertaubat. Ya. Illa alladhina tabu wa aslahu wa a'tasamu billahi wa akhlasu dinahu lillahi. Ya, akhir juz berapa? Juz 5, ya. Ya. فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Untuk orang munafik yang bertobat, Allah mengatakan syakir. Tapi untuk orang-orang yang selalu bersama Al-Quran, berinfak dan melaksanakan sholat, ya, Allah menyebut dengan syakur. Inna Rabbana laghafur. Innahu ghafurun syakur. Maka begitulah saat Ahlul Quran ini, ya, berada di surganya, karena dia merasakan, istilahnya kalau bahasa kita, kok gitu-gitu aja balasannya sebesar ini sih. Ya. Ya. Andai kata cuma 1%-nya juga udah seimbang, ya. Tapi ternyata balasan yang diberikan oleh Allah itu jauh lebih besar dari apa yang dia lakukan di dunia. Sehingga Ahlul Jannah itu akan mengatakan, Inna Rabbana la ghafurun syakur. Alangkah luas ampunannya dan alangkah luas apresiasi-apresiasi. Balasan-balasan untuk, ya, diri mereka yang telah beramal bil khusus, amal-amal yang diinspirasi oleh Al-Quran. Sebagaimana di ayat 32. Kemudian dia katakan, Inna Rabbana laghafurun syakur alladhi ahallana dar muqamah. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Karena di dunia ini ada orang-orang yang saat di akhirat Allah akui memang kamu pekerja keras, ya. Kamu memang kerja keras, capek luar biasa. Tapi setelah itu masuk neraka aja. Bagaimana ayatnya? Amilatun nasibah tasla naran hamil. Pekerja keras tapi untuk kebatilan. Pekerja keras tapi tidak ikhlas. Pekerja keras, ya, tapi untuk merusak akhlak manusia. Kan ladang kita tidak ke sana, kan. Ladang kita amilatun nasibah, agar anak-anak itu menjadi hamba-hamba Allah, ibadur rahman, agar menjadi ulama amilin, agar menjadi mujahidin sadiqin, ya. Sehingga amilatun nasibahnya sebaliknya, fi jannatin aliyah, surga yang tinggi, la tasma'u fiha
laghiyah fiha 'ainun jariyah dan seterusnya. Sehingga jemaah rahimakumullah, di dunia saja, di tempat ini saja, ya, sudah terasa nyata bagi kita untuk berhamdalah, hamdalah ahlil jannah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Oleh karena itu, para ulama menyebut surat Fatir dari ayat 29 sampai 35 ini sebagai arjal ayat. Arja al-ayat. Alif, ra, jim, ya. Itu modelnya ya. Arja dari kata roja. Roja artinya harapan. Arja sangat memberi harapan. Inilah salah satu sekian ayat yang disebut oleh para ulama sebagai arjal ayat. Ayat yang sangat memberi harapan. Ya. Sangat besar. Ya. Bahkan mungkin sangat mudah. Ya. Kalau kamu laksanakan dari ayat 29 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan balasan-balasannya kepada hamba-hambanya, insyaallah. Ya. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Ya. Semoga para peserta MKAN ya bersabar mengikuti obrolan ini. Ya. Jadi ini nggak ada judulnya, pokoknya apa yang terlintas saya omongin gitu aja lah. Tanya judul. Kalau mau judulin sendiri aja dah. Biasanya minggu Ahad pagi ini judulnya Sahabiyat. Sahabiyat Rasulullah SAW yang telah dibina langsung oleh Rasulullah SAW. Kali ini ngobrol aja ya, mohon izin. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, terlebih lagi kita bersyukur kepada Allah. Ya, semuanya ini kita lakukan pada hari-hari yang sangat mulia. Ya. Disumpahkan oleh Allah, wal fajr wal layalin ashr. Ya. Tafsir yang paling arjah dalam hal ini, wal layalin ashr adalah Ayyam Dzul Hijjah. Hari-hari atau 10 hari daripada Dzul Hijjah. Ya. Jadi sekarang hari yang keberapa ini? Jumat, Sabtu, Ahad. Hari ketiga daripada Ayyam Dzul Hijjah. Bagi yang berminat, ya, Ayyam Dzul Hijjahnya ya, dari Jumat sehingga Idul Adha-nya hari Sabtu. Begitu ya. Yang ya sedikit ini karena sering tanya melulu orang, Ustaz yang benar mana, yang benar mana, yang benar mana. Ya udahlah benar semua. Ya. Ya. Kata sebagian ulama, ya, benar semua. Apa alasannya? Karena yang ada di negeri ini punya manhaj yang disebut dengan ya, al-matla', wahdatul matla'. Mengikuti ya, ru'yat lokal gitu. Ya. Ru'yat lokal. Ya. Sementara yang lain ya, ru'yatnya Arab Saudi ya berlaku bagi semua umat yang insya Allah hari Jumat itu wukuf di Arafah. Ya. Ya. Ya, kalau bagi saya atau bagi orang-orang yang tidak berkenan dengan prinsip wahdatul matla', maka ingin mengatakan
Ya, kalau sama-sama benar, kenapa enggak ya, mengikuti yang ada di Arab Saudi? Ya. Kenapa? Bagaimanapun, kalau yang di Arab Saudi itu ada ya, ada unsur wahdatul ummahnya, ada wahdatul ummah. Di sana ada ya, ada jutaan umat yang sedang wukuf. Ya, ya sayang sekali jika di sini kita belum berpuasa istilahnya. Padahal saum yaum Arafah itu mengimbangi kedudukan kita di sisi Allah dengan yang sedang wukuf. Ya. Apalagi kalau orang menganggap kalau itu Saudi juga nggak salah. Ya sudah, kalau sama-sama nggak salah, sebetulnya ngikutin Saudi ada keunggulan wahdatul ummah. Ada kesatuan umat bahwa diri kita insya Allah bersama mereka walaupun beda 4 jam. Ya. Ya. Sehingga ya, mau sampai kapan umat ini susah banget berada dalam wahdah. Ya. Sekedar Yaum Arafah Idul Adha aja susah bersatu, apalagi nanti bersatu pada yang paling tinggi yang disebut dengan khalifah. Ya. Apalagi nanti bersatu pada bersatu sekedar ya katakan jangan beli produk-produk Yahudi, ya, lebih susah, masih susah juga ya. Ini yang gampang sekali ya. Ya udahlah, saudara-saudara kita di Arab Saudi ya, hari Jumat insya Allah wukuf ya, kita di sini berpuasa. Ya, wallahu alam itulah hanya kapan. Ya, terutama yang khotib-khotib ya, imam-imam ini. Ya, ya, mana ada Idul Adha 2 kali. Izin nggak bisa juga izin, Pak saya cuma bisa khutbah doang. Khutbah apa? Ya, ya khutbah tasyrik nggak ada juga khutbah tasyrik. Ya adalah minimal arafahnya sama dengan saudara-saudara kita yang sedang wukuf insya Allah. Jadi kembali kepada topik al-fajri walayalin ashr. Bahwa walayalin ashr, pada hari ini yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam hadits Bukhari diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, amal-amal manusia itu menjadi lebih berbobot semua. Min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Semua amal ketika dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini menjadi lebih besar bobotnya di sisi Allah dan menjadi lebih besar menghasilkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, semoga nggak terlambat ya. Ya. Jangan ada yang ngomong tahu gitu 2 malam kayak mulainya dari jam 1 nih. Biar lebih ahabbu ilallah. Ya. Ya udah nanti sampai di rumah khoyam sendiri dah. Ya. Ya. Bayangin, wah ini ada panitia, ada satibat nih. Ya. Ibu ini ada Ustazah Anis nih. Ya. Jadi bikin jadwal sendiri lah ya. Ya. Jangan sendiri. Ya. Itu lebih keren itu ya. Ya. Karena mengandalkan kesadaran. Ya. Walaupun tempatnya tidak lagi di Panjang Jiwa ya. Tapi insya Allah di Panjang Umur aja. Jadi Rasulullah mengomentari ayyamul ashr ini, walayalin ashr ini dengan ma min ayyamin al-amal salih fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Ibaratnya kalau kita katanya jihad ya lebih baik ya.
Bagaimana dengan jihadnya Rasulullah? Walal jihadu fi sabilillah. Hatta jihad ya, tidak bisa mengalahkan bobot amal soleh. Apakah itu tilawah, apakah itu qiyam, apakah itu zikir dan lain sebagainya. Bersedekah ya, ketika dilakukan di 10 hari ayam Dzulhijjah. Kecuali jihad yang dilakukan illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali. Keluar dari rumah berjihad ya, dengan harta dan jiwanya. Setelah sekian hari, sekian pekan, atau sekian bulan, falam yarji' min syai'. Maka pulang-pulang cuma tinggal nama. Falam yarji' min syai'. Para sahabat radhiyallahu anhum paling takut kalau mengenang orang-orang yang seperti ini. Kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min syai'. Salah satunya Abdurrahman bin Auf. Kalau mengenang pribadi seperti ini, salah satu pribadi seperti ini adalah Mus'ab bin Umair. Falam yarji' min syai'. Jadi selesai berjihad dengan syahidnya, ya, istilah orang dagang nggak ada kembaliannya. Ya. Dari Jawa Timur bilang nggak ada sususnya, nggak ada kembaliannya. Yang ada tekor, yang ada tekor. Harus nyari gimana ini nutupin bagian badan yang nggak ada kafannya. Maklum orang Arab, giatnya tinggi untuk Mus'ab bin Umair, tapi waktu Mas'ud giatnya kayak antum, sehingga kafannya hanya cukup sampai betis saja, telapak kaki nggak tertutup. Nanya sana sini, ada yang punya kafan, ada nggak ada. Ini baru tahun ketiga di Madinah, semua dalam kondisi keterbatasan. Nah itu Abdurrahman bin Auf paling mengkhawatirkan dirinya. Kalau mengingat siapa Mus'ab bin Umair atau mengingat Hamzah bin Abdul Muttalib. Dialah orang yang berjuang dalam Islam ini. Falam yarji' min syai'. Karena itu dikatakan oleh tabi'i Salamah Ibnu Dinar rahimahullah, kullu ni'matin zadat fi nafsika falam yuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang Allah tambahkan dirimu, ya, dulu nggak punya rumah, sekarang punya rumah. Dulu nggak punya mobil, sekarang punya mobil. Dulu mau makan aja susah, sekarang ya, mau 3 kali lipat dari makanan yang ini bisa. Semua nikmat yang Allah tambahkan kepada dirimu, tapi engkau tidak tambah dekat kepada Allah, berarti itu nikmat yang harus diwaspadai. Jangan-jangan ini membawa bala. Bukan bala gempa bumi, longsor itu. Bala ya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu balanya ahlul iman. Ya. Kalau sekedar ya la samhallah tentu ya, ya bencana alam ya selesai. Tapi bala jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bala jauh dari Al-Quran. Bala jauh dari qiyam dan lain sebagainya. Ya. Ini jauh lebih mengerikan, jauh lebih menyedihkan dari bala-bala fisik yang sering
dialami oleh semua manusia. Ya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ya, ya, di saat kita belum bisa menjadi orang yang seperti ini, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' minhu syai', insyaallah lebih terjangkau untuk menjadi orang-orang yang beramal secara aktif di ayyamul ashr ini. Ya, sekaligus kita berharap menjadi tarbiyah, menjadi orang-orang yang lam yarji' minhu syai'. Ya. Adalah Umar radhiyallahu an, ya, memahami ayat ini, memahami hadis ini, ya, menjadi alat tadabburnya, ya. Alat tadabburnya saat membaca Al-Ahqaf ayat ke-20. Wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Ya, ya. Jadi orang-orang kafir itu, ya, saat di akhirat Allah katakan nggak berhak menikmati apapun yang ada di akhirat. Hatta air setetes nggak dikasih oleh Allah. Ya. Afidhu minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Al-A'raf 50. Bahwa ashabun nar akan manggil-manggil ashabul jannah. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Ya. Beri dong kami air, bagi air dikit aja. Atau apa sajalah yang bisa, rezeki yang Allah berikan kepada. Nggak bisa. Hari ini semua ada di surga ini haram bagi orang kafir. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sehingga ayat ini jika dikaitkan dengan apa yang ada di Al-Ahqaf, ya. Kenapa? Karena seluruh kenikmatan dunia sudah diberikan oleh Allah. Kamu mau kenikmatan apa saja, ya. Mau kenikmatan perut, mau kenikmatan bawah perut, sudah nggak ada haram halal, ya. Semua boleh. Sehingga di akhirat Allah katakan, ya, udah selesai semua, udah kamu nikmati, ya. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya. Maka dengan ayat ini sudah seharusnya kita bersyukur ketika ada yang harus kita nikmati, ada yang harus kita jauhi karena Allah mengharamkan, Allah membatasi dan seterusnya agar kita tidak kena ayat ini. Wastamta'tum biha, dan sudah kamu nikmati semua. Fal yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi haqqi wa bima kuntum tafsukun. Ya. Inilah salah satu nikmat, ya, ayyamul ashr. Ya, ayyamul ashr. Ya. Bil khusus juga dengan memperbanyak doa. Ya. Doa apa saja, ya. Panjatkan sebanyak-banyaknya, ya. Yang sayang sama anak-anaknya, perbanyak Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, perbanyak, ya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, ya. Perbanyak apa yang diajarkan oleh Allah di akhir Ali Imran yang kita baca bersama tadi. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah. Ya. Pengertian wa la tukhzina yaumal qiyamah ini, jangan sampai diri saya dan semua yang terkait dengan diri saya, apakah, ya, itu istri, suami, anak cucu, ya, orang tua, mertua, ya,
Itu semua masuk wala tukhzina. Ya. Jangan kau hinakan kami di hari kiamat. Ya. Yang puncaknya adalah penghinaan hari kiamat itu adalah masuk neraka. Ya. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah wa ma lil zalimin min ansar. Ya. Ini makna tertingginya ya, wala tukhzina ay wala tudkhilnan nar. Jangan kau masukkan kami ke neraka. Ya. Makna amnya ya semua bentuk kesulitan apa saja ya yang terjadi di hari kiamat. Ya. Kesulitan ya, di saat hasyr, di saat dikumpulkan, di saat hisab, di saat mizan, di saat sirat. Jangan ada masalah. Semuanya tolong lancar-lancarkan semua ya Allah. Ya. Itu yang dimaksud dengan wala tukhzina yaumal qiyamah. Ya. Adalah Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdoa dengan doa yang semakna ini. Ya. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Di surat Asy-Syu'ara ya. Doa Nabi Ibrahim, ya Allah jangan kau hinakan aku saat manusia semua dibangkitkan. Ya. Maka dalam hadis Bukhari ya, doa ini nanti akan dimunculkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya. Ini penting ya, yaumul asyr ini salah satunya doa wala tukhzina yaumal qiyamah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Rasulullah menjelaskan sebuah peristiwa di hari kiamat nanti apa yang akan dialami oleh Nabi Ibrahim. Ya. Laqiya Ibrahim abah, bahwa Nabi Ibrahim akan bertemu dengan ayahnya. Ya. Yang sekaligus istilahnya mantan binaan yang gak nurut. Ya. Ya. Dikatakan, ya abati la ta'budus syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Enggak nurut, enggak ya. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabu minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Ya. Malah Nabi Ibrahim yang diomel. Qala araghibun anta an alihati. Ya Ibrahim, ya, kamu membenci Tuhan-Tuhanku ini. Ya. Awas kamu, kalau enggak berhenti ngomong, ya, saya lempar kamu. La illam tantahi la arjumannak. Ya. Kan saya sakiti kamu. Ya. Udah tinggalin aku sejauh-jauhnya. Ya. Selama-lamanya. Wahjurni maliyya. Ya. Ini namanya anak. Qala salamun alaih. Sa'astaghfiruka rabbi. Innahu kana bi hafiyya. Ya. Innahu kana bi hafiyya. Ya. Ini cara Nabi Ibrahim mengenalkan Allah kepada ayahnya. Ya. Dan juga harus kita kenalkan diri kita kepada Allah bahwa Allah itu hafiz. Ya. Allah itu penuh perhatian terhadap kita. Ya. Ya. Jangan dikira Allah nggak merespon. Ya. Yang satu kepingin hafal, yang satu kepingin ahlul qiyam, yang satu kepingin ahlul dakwah, yang satu kepingin wa amitha ala syahadati fi sabilik. Jangan dikira Allah bodoh amat lah mau pengen mau enggak bisa, enggak begitu. Sifat Allah itu innahu kana bi hafiyya. Sangat merespon, sangat perhatian, ya. Siap segera menolong. Ya. Tapi ayahnya masih ngotot juga, ya udahlah. Ya, selamat berpisah ya. Wa tazilukum وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. Ya. Semoga aku enggak kecewa dengan doa ini. Ya. Sehingga Allah menjelaskan nanti di hari kiamat Allah akan mempertemukan Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Ya. Sehingga yang namanya di hari kiamat ya semua jadi nyata. Ya. Ya.
yang katanya neraka, oh gini neraka yang pada surga, oh orang jahat begini, orang baik begini. Semua ada kenyataan yang bagi sebagian besar manusia akan mengatakan Rabbana absarna wa sami'na, baru terbukti ya Allah, udah kami dengar, udah kami lihat ya. Rabbana absarna, kami lihat, kami dengar. Bisa kami kembali ke dunia, farji'na na'mal salihan, ngumpul lagi di panjang jiwa. Nggak bisa. Dan sekarang kami yakin pada Allah. Katakan sebetulnya kalau soal yakin, asal kamu sering-sering baca tadabbur Quran, kamu juga yakin itu. Walaupun kamu cuma bisa melihat dengan mata hatimu saja. Neraka itu bagaimana, surga itu neraka. Surga itu seperti apa. Itu manusia ada softwarenya di hati ini untuk meyakini hari akhirat itu. Seyakin manusia saat di akhirat ketika mengatakan Rabbana absarna wa sami'na. Bedanya ahli iman sami'na wa ata'na. Belum melihat tapi cukup mendengar sudah taat, sudah menerima. Tapi kalau ahlun nar maunya melihat dulu baru taat. Rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqin. Karena itu ya, aktifkan pendengaran ini terus untuk menerima hidayah-hidayah Allah supaya hasilnya muqinun. Ya bil akhiratuhum yuqin. Ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian ya bertemu dengan ayahnya, ya, ada di hadits Bukhari, yang kemudian kata ayahnya, Ibrahim, ternyata kamu benar. Ya. Semua sekarang terbukti. Ya. Kata Nabi Ibrahim, alam aqul laka. Ya. Kan dulu saya kasih tahu. Iya sekarang janji deh, ya saya siap taat kepadamu. Mirip seperti bahasanya ya Musa kepada Khadir, la asilaka amro istilahnya. Silakan kamu nasihat apa, saya siap deh. Ya. Sekarang baru siap. Jadi gimana? Ya tolong dong saya jangan dimasukin neraka. Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah, katanya, ya Allah, bukankah saat di dunia engkau sering mendengar doaku, wala tukhzini yauma yub'atsun. Allah pun sangat merespon. Jadi saya mengambil pelajaran dari hadis ini, ya. Perbanyak doa-doa keakhiratan agar Allah itu nggak punya alasan, nggak memasukkan surga. Gimana nggak masukin surga? Ya. Doa as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar berulang-ulang diucapkan. Bagaimana masuk neraka di dunia? Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Sebagaimana Allah ya semacam nggak enak kepada Nabi Ibrahim. Iya betul, kamu di dunia dulu selalu berdoa wala tukhzini yaumi yub'atsun. Ya. Ya. Bukankah ini sebuah penghinaan bagiku ya Allah. Ayahku masuk neraka juga. Ya. Tapi Allah yang Rabbul Alamin itu ya begitu tawadhu kepada hambanya Ibrahim. Ya. Ibrahim, gimana saya nggak mungkin merubah keputusan saya. Ya. Di mana SOP-nya adalah yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu.
Kalau saja ayahmu ada unsur keimanan sedikit saja, saya punya alasan untuk menyelamatkan. Tidak ada. Isinya syirik semua. Jadi gimana? Ya terserah kamu ya. Maka Allah mengatakan, undur ila qadamik. Lihatlah di bawah kakimu. Ini tambahan iman bil ghaib lagi ya. Jangan pakai logika memang para ulama ada yang nggak setuju dengan hadis ini. Ya. Ada yang mengatakan jangan-jangan dhaif. Tapi kalau mesti jangan-jangan bukan dalil. Ya. Dibantah oleh para hadis yang lain. Bagaimana mungkin kamu meragukan hadis ini? Ini jelas sanadnya. Dari segala arah bagus semua. Kenapa? Saat Rasulullah mengatakan, undur ila qadamaik. Lihatlah ya, di bawah kakimu. Tiba-tiba Nabi Ibrahim melihat ya, kambing yang baru terpotong. Kemudian Allah katakan kepada malaikat, seret kambing ini lemparkan ke neraka. Ya itulah cara Allah memuliakan Nabi. Ya. Dikiati ya, bahwa ayahnya istilahnya dimasak dirubah wujud. Ya. Dirubah wujud menjadi kambing sehingga yang dilemparkan ya bukan lagi manusia tapi kambing walaupun namanya tetap azar. Azar sebagaimana yang kita baca di surat Al-An'am, wa qala Ibrahim li abihi azar ya. Ya. Ala kulli hal ya, kalau kita jadi bingung dengan hadis ini ya cukuplah ambil ibrah pentingnya berdoa wala tukhzina yaumal qiyamah. Itu sangat memberi manfaat ya untuk kehidupan kita di akhirat agar Allah merasa nggak ada alasan untuk menghinakan diri kita karena seringnya Allah mendengar dari mulut hambanya, ya Allah jangan kau hinakan kami di hari kiamat ya. Baik penghinaan sebelum masuk sebelum keputusan surga dan neraka ataupun penghinaan bila yang sampai memasukkan manusia ke neraka. Itulah khatarat kalimatul mukhayyam pagi hari ini ya. Kemarin saya menjanjikan ya, kelanjutan dari tema yang kita bahas walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyam. Ya, anggaplah cukup aja kilasan tentang qiyamul lail ya, di mana ini juga menjadi salah satu target bermukhayyam agar melahirkan semangat qiyam. Ya. Mungkin ada yang mengatakan ya, dari dulu itu Ustadz misalnya memang soal dari dulunya dari dulu ya. Tapi yang versi Qur'annya ini ya, dari sekarang aja belum tentu ya. Sehingga kita terus bahas ya. Karena versi Qur'annya tadi apa? Sujadan wa qiyam. Banyak porsinya dan permanen. Ya. Dari mana istilah ini? Dari sujadan. Sujadan itu namanya isim mubalaghah. Kata yang menunjukkan makna yang intensif. Qiyaman masdar. Bahwa sebuah masdar ketika ya, dijadikan sebuah sifat atau sebuah penjelasan suatu pekerjaan, maka itu untuk pekerjaan yang pekerjaan yang menyatu dalam diri manusia alias permanen. Karena secara bahasa aslinya adalah sujadan wa qa'imah. Yang belajar bahasa Arab, kalau qa'imah itu pakai isim fa'il. Pakai isim fa'il saja sudah menunjukkan
menunjukkan ya makna permanen, makna yang melekat. Apalagi pakai masdar sujadan wa qiyam. Ya mirip seperti wal adiyati tabha. Tabha masdar. Ya. Fal muriyati qadha. Dan seterusnya. Ya. Maka hari ini atau pagi ini dengan waktu yang sangat terbatas ini kita ingin menyadarkan diri kita bahwa qiyamul lail juga merupakan maintenance manusia di dalam menjaga atau merawat kehidupan rumah tangganya. Jangan pernah mengira bahwa rumah tangga itu sama rumah tangga yang di qiyamul laili tahu itu apa sapaan itu ya. Dengan rumah tangga yang ya, jarang apalagi sangat sedikit qiyamul lail. Ya. Harus kita pahami bahwa qiyamul lail dalam kehidupan rumah tangga ibarat pohon itu adalah pupuknya. Ya. Ibarat mobil itu perawatan rutinnya. Ya. Maka jangan dipahami itu sekedar pahala atau tidak dapat pahala ya. Apalagi sekedar itu agar bisa jadi laporan ya. Dan malu kalau nggak laporan, tapi itu adalah cara orang beriman merawat rumah tangga. Yang mungkin dalam pelatihan rumah tanggaan ya apa itu istilahnya lah ya. Nggak akan pernah dibahas ya, bahwa merawat rumah tangga yang mulai itu nggak akan dibahas ya. Merawat rumah tangga itu I love you yang sering-sering seakan-akan kalau sudah sering I love you beres semuanya gitu ya. Ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan ya rumah tangga ini harus juga dirawat dengan qiyamul lail ya. Sehingga kita harus merasakan tambahan motivasi. Kita berqiyamul lail untuk diri kita dengan dhaifnya, dengan istaghnanya, dengan kanutnya, dengan lafi khusrinnya, dengan mimma immahin, alam nakhluqkum mimma immahin. Ya. Maka kita tidak ingin membiarkan diri ini terus-menerus dalam kekurangan, solusinya adalah qiyam. Ya. Ya, sehingga berdoalah kepada Allah ya. Wabil khusus menjelang tidur. Ya Allah ringankan badan ini untuk bangun menghadapmu. Ya. Nggak bisa di mulut minimal di hati. Ya. Ya. Jangan kosong dari permintaan seperti itu. Ya. Motivasi yang kedua ini menjadi pola merawat rumah tangga. Jadi bagaimana mungkin manusia bisa merawat rumah tangganya ya ketika masing-masing melihat kondisi dirinya. Suami dengan kelemahannya, istri dengan kelemahannya. Ya. Sehingga manusia hidup dalam kelemahan-kelemahan. Nggak di qiyamul lailnya, ya udah. Ya. Nggak dirawat dengan qiyamul lail, maka kelemahan ini tidak akan pernah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Manusia itu memiliki perbedaan-perbedaan yang ekstrim. Ya. Ya. Katakan apa misalnya, ya. Istri maunya rapi aja. Ya. Suami ya. Berantakan juga disebut rapi. Berbeda-beda yang seperti itu. Ya.
Gimana nggak menjadi sumber konflik? Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Dan berbagai macam perbedaan yang lain. Udah begitu, tiap hari lagi ketemu. Kalau berbeda begini, ketemunya setahun sekali, insya Allah sabarlah. Ya, ya, ya. Sampai tiap hari ketemu. Ya. Disinilah pentingnya ya, qiyam sebagai maintenance kehidupan rumah tangga. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimallahu ra'an. Ya. Allah merahmati suami. Qama minal lail. Bangun ya, di waktu malam. Wa ayqadha imra'atahu. Kemudian dia membangunkan istrinya. Fa in abad nadha wajhaha al-ma. Ketika dia susah bangunnya, diciprati air. Ya, tolong janjian dulu kalau begini. Nggak janjian, ini KDRT apa ya? Ya, kalau dia ngomong gitu, baru cipratan kok KDRT. Kalau disiram segayung itu baru. Ya, katakan bukan, ini cipratan cinta gitu lah. Yang nyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in abad nadha wajhaha al-ma. Fa shallaya. Kemudian keduanya sholat. Dan selanjutnya rahimallahu mra'atan. Allah merahmati ya. Merahmati seorang istri. Qamat minal lail, dia bangun di waktu malam. Wa ayqadha zawjahu, kemudian dia membangunkan suaminya. Fa in aba nadahat wajhahul ma. Kalau dia enggan, ciprati air. Ya, saya kira ini cuma teknis ya. Kalau tanpa air juga, tanpa cipratan sudah bangun ya jangan perlu-perlu banget antum ke toilet ngambil air ya. Dengan suara bangun-bangun, Umi bangun, Abi bangun dan seterusnya ya sudah selesai. Jangan menganggap, aduh selama belum diciprati belum nyunah. Ya, enggak begitu pemahamannya ya. Fasallaya, kemudian keduanya sholat. Ya. Maka saat sholat itu Allah Rasulullah menyebut apa? Kutiba minadzakirin. Ya. Allah mencatat inilah rumah tangga yang banyak zikirnya. Ya. Jadi yang banyak zikirnya otomatis Allah selalu dekat dengannya. Fadhkuruni adzkurkum. Ya. Nah kalau Allah sudah dekat dengan rumah tangga itu, ya, permasalahan apa yang tidak akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang sebuah permasalahan itu ya, bagi orang tertentu kayaknya udah nggak ada solusinya. Ya. Bagi yang lain, itu mah gampang kalau cuma begitu. Ya. Ya. Ada sebuah rumah tangga setelah akad nyesel. Ya. Nyesel kenapa saya jadi mau sama kamu. Gitu. Ya. Nggak kira-kira nyeselnya 7 tahun. Ya. Jadi 7 tahun itu dalam suasana yang tidak selayaknya sebuah rumah tangga lah. Ya. Seakan-akan sekedar menyelesaikan penyesalan saja. Nggak selesai-selesai 7 tahun. Ya, kalau yang normal kan ya nyesel lah sepekan aja lah, jangan lama-lama. Ya, langsung apa namanya move on. Ya, ya, ya. Jangan lama-lama lah. Ya. Ya, bagaimanapun ini adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala.
bukan sebuah kebetulan. Ya. Nah itu kalau mendapat pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kutiba minadz dzakirin. Ahlul dzikir adalah ya, ahlul dzikir adalah manusia yang susah ditembus oleh setan. Ya. Karena Allah katakan min syarril waswasil khannas. Ya. Khannas itu apa? Khannas itu mirip kucing yang melihat ikan di atas meja. Ya. Ketika masih ada tuannya, kucing itu kayaknya nggak butuh banget. Cuma muter-muter. Begitu tuannya pergi aja, langsung lompat, langsung kabur ikannya. Ya. Baru sebentar masuk kamar, pulang lagi, oh nggak ada ini. Begitu setan itu. Ya. Setan itu mirip kucing sehingga disebut khannas. Ya. Tapi ketika Allah menyebut hambanya minad dzakirin, ya, dan kata dzakirin ada di akhir Al-Ahzab 35, dzakirin Allah wa dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Ya. Maka ketika Allah menerima ini rumah tangga minad dzakirin, maka tentu bagi setan susah menembus, ya, merusak rumah tangga ad-dzakirin. Hadits rawahu Muslim menjelaskan sungguhnya iblis itu punya sebuah singgah sana, sebuah lautan yang luas. Ya. Kalau ada yang mengatakan segitiga Bermuda kali, itu kira-kira aja. Ya. Rasulullah cuma mengatakan fil muhit. Ya. Iblis itu punya singgah sana, ya, di sebuah lautan yang luas. Tiap hari dia melepas pasukan-pasukannya. Ya. Ini khusus menjaga orang supaya jangan baca Quran. Ya. Jadi iblis itu luar biasa ya amal jama'inya ternyata. Ya. Ya. Jadi yang kemarin katanya baru sebentaran udah ngantuk, ya gitu kan ada timnya juga yang kerjanya. Ya. 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 Yang susah bangun malam itu ada timnya juga itu. Ya. Ya. Yang tukang ngikat-ngikat itu, ya ada timnya juga itu. Ya. Ini tim, ini tim, ini tim. Yang paling spesial itu tim perusak rumah tangga. Ya. Ya. Jadi terasa sekali kalau iblis memprioritaskan, ya, ya, komisi perusak rumah tangga. Gaji SIT doang yang punya komisi. Iblis lebih duluan punya komisi. Ya. Komisi perusak rumah tangga. Ya. Jadi inilah yang sering kita lihat di lapangan. Ya. Bagaimana manusia itu kalau sudah urusan rumah tangga, hal-hal sepele jadi besar gitu ya. Apa istilah orang cuma gara-gara nggak ada sambal aja, kamu ini istri yang nggak taat kepada Allah gitu ya. Masa sambalnya nggak taat? Enggak. Ya. Ya seperti itu. Ya. Dan tiap hari juga kata Rasulullah, ya, tim-tim ini ngasih lapor. Yes. Tuan iblis ini yang berhasil dibuat nggak suka tilawah sekian. Yang ngantuan kalau suruh tilawahnya sekian orang. Kira-kira begitulah ya. 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 Iblis memang mengatakan nah. Ya. Ya. Begitu Rasulullah menjelaskan. Tapi begitu iblis mengatakan sedangkan komisi kami, komisi khusus perusak rumah tangga berhasil merusak sekian orang. Ha anta katanya. Begitu hadirnya. Ini yang satu gue tunggu ini. Nah, iblis pun mirip seperti punya juga pemahaman kontra arkanul bai'ah gitulah istilahnya. Ya. Arkanul bai'ah itu kan ada tema al-amal ya. Di al-amal itu ada istilahul fardi,
kedua islahul usrati. Ya. Ya, kalau iblis tinggal ngerubah aja. Oh, orang-orang mau islahul fardi, kalau saya ifsadul fardi. Ya. Mana itu jiwa-jiwa bisa dirusak. Ya. Iblis punya misi, ya, kalau kita, orang beriman punya islahul a'ilah, iblis punya ifsadul a'ilah. Mana dirusak. Oleh karena itu, dakwah yang Qur'aniyah tidak akan pernah lepas dari tema ini. Ya. Tema islahul a'ilah. Baca Al-Baqarah islahul a'ilah. Baca Juz 28 islahul a'ilah. Baca Al-Ahzab, baca An-Nur. Ya. Semua bertemakan islahul a'ilah. Ya. Karena dari al-a'ilah itulah manusia terlihat apakah dia sahibul akhlak atau bukan. Ya. Ya. Kalau di sini sahibul akhlak ya wajar lah. Ya. Di sini kayaknya tawadhu, sabar. Ya. Coba tanya ke istrinya, benar nggak dia gitu di rumah? Ya. Ya udah jangan bilang-bilang. Ya. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kan begitu ya. Ya, akhwatnya juga begitu, masya Allah, ya, rapi-rapi, ya. Coba tanya suaminya, begitu enggak? Ya Allah, ya. Ya. Nah, karena itu siapa yang sahibul akhlak di dalam rumah tangganya, insya Allah lebih sahibul akhlak di luar rumah tangganya. Inilah salah satu rahasia mengapa Rasulullah SAW memberi ataupun Al-Quran khususnya beri perhatian bab rumah tangga, ya, bukan masalah sekedar istilahnya samara, ya, sakinah mawaddah warahmah, tapi jauh lebih dari itu, ya. Mana rumah tangga yang selalu punya agenda qiyam, rumah tangga yang selalu punya agenda dakwah, rumah tangga yang punya agenda mengantarkan anak-anak yang menjadi mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya, apa yang disebut di surat At-Taghabun, apa yang disebut di surat An-Nisa. Itulah, ya, visi dan misi rumah tangga yang sesungguhnya. Samara itu cuma satu ayat doang, ya. Ya. Ar-Rum 21. Ya. Ya. Coba yang lain, ya ayyuhalladzina inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, loh, musuhan ini. Fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Solusinya apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Ya. Yang bisa merawat rumah tangganya dengan baik, tersedia pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, mohon maaf waktunya kelebihan banyak ini, ya. Semoga sabar yang di forum Zoom GAN, ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Luar biasa ya, puji-pujinya tadi bisa insyaallah menginspirasi kita semua dan mengobati kelelahan kita semua insyaallah hari ini, dan bertemu di surga insyaallah. Mungkin Ustaz mohon izin kalau waktu sesi tanya jawab. Baik, kita buka forum tanya jawab ya, baik yang offline yang berada di sini, yang virtual ataupun ya yang virtual ya, ada ya. Ya, tolong kalau ada yang chat ya atau langsung saja ya. Rasakan untuk yang di ruang Zoom. Baik, dari akhwat sudah ada satu orang, satu depan Ikhwan ada. Ya, Ikhwan satu. Mana saat akhwat dulu kan dulu. Mahat dulu kayaknya paling belakang. Yang nunjuk duluan tadi. Bisa bantu ke depan sini ya? Yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz.
Saya ada titipan pertanyaan dari teman. Jadi beliau tahu sedang ada kajian dengan Ustadz, kemudian menitipkan pertanyaan. Apakah ketika seorang suami tidak sholat, artinya tidak sholat bertahun-tahun, tidak melaksanakan sholat, otomatis istrinya terceraikan? Jadi beliau pernah mendengar ungkapan seperti ini. Kemudian, apakah seorang istri boleh minta cerai kepada suami yang tidak melaksanakan sholat? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fikih ya. Ya, dalam masalah sholat selalu dibahas masalah istihlal atau tidak istihlal. Meninggalkan sholatnya itu dasarnya apa? Kalau dasarnya bagi saya sholat itu nggak wajib, bagi saya sholat itu omong kosong di perintah Allah dan seterusnya. Ya, pokoknya bagi dia itu nggak ada hidup itu pakai sholat. Ya, maka seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, antara kesalata muta'ammidan faqad jahara ya faqad kafara jihar. Orang siapa yang salah sengaja, ini berarti tidak apa ya, menyatakan tidak wajib, bukan syariat Allah, bahkan ini merupakan kewajiban yang sangat salah, sesat, pokoknya dijelek-jelekan itu hukum Allah, maka dia telah kufur secara ya, terang-terangan ya, ya. Ya, walaupun ketika urusan rumah tangga harus dilakukan istitab namanya ya, istitab, ayo tobat dulu, kembalilah kepada Allah, istighfar. Ya, ya namanya istitab nggak bisa sehari dua hari. Ya, cobalah minimal setahun, siapa tahu Allah memberikan hidayah. Ya, kalau sudah ya otomatis ya seorang mukmin nggak mungkin ya seorang mukminah nggak mungkin menjadi istri bagi seorang kafir. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Inilah dalil bahwa seorang mukminah nggak mungkin dipimpin oleh suami yang kafir. Tidak demikian kalau dia maaf saya lagi masih malas nih ya, masih belum siap ya, diajak lagi, dirayu lagi, ditayu lagi ya. Maka itu baru fasik. Fasik belum belum saatnya untuk bisa menuntut cerai. Ya, tentu fasik lebih berpeluang untuk istitab, untuk diajak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah bertahun-tahun nggak mau bertobat juga ya, tentu kalau dia mau menjadi istri masih boleh, istri yang bersabar, istri yang terus ya, nggak putus asa, nggak bisa 5 tahun, 10 tahun, nggak bisa 10 tahun, 16 tahun. Tentu dia akan menjadi istri yang sangat da'iyah, ya, sangat ahli dakwah di sisi Allah, punya peluang untuk meraih sebuah amal soleh yang disebut oleh Rasulullah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Ya. Mungkin orang lain, tetangganya, kenalannya, nggak mungkin bisa cerewet fisabilillah terhadap suami yang fasik. Ya. Tapi istri insya Allah bisa. Ya. Ya. Apalagi siapa tahu dia suami yang punya karakter nggak siap kalau dicerewetin itu nggak siap. Udah deh, yang penting kamu diem ya, saya sholat juga, saya sholat. Ya, bisa begitu ya. Ya manfaatin aja. Oh kalau begitu mau saya cerewetin terus nih, yang penting dia sholat ya. Ya. Jadi beroptimislah ya insya Allah. Ya. Kalaupun nggak kuat juga tentu sudah syar'i untuk meminta cerai karena kefasikannya ataupun berkhulu' ya, menggugat cerai karena memang kefasikan itu termasuk yang legal menjadi alasan ya,
untuk minta cerai. Ya, jangankan kefasikan, ya, akhlak yang jelek, ya, apakah KDRT dan seterusnya. Salah satu alasan syar'i yang dibenarkan seorang minta cerai, sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Kalthum bin Uqbah, ya, ketika minta dicerai oleh suaminya Zubair bin Al-Awwam. Ya. Allah. Ya, silakan kalau ada titipan lain.
Waalaikumsalam. Saya juga afan ya kalau kedikitan. Jadi antum mau dikasihani gitu maksudnya. Ya memang di dalam muamalah kita bersama orang beriman, ya kaidah fikihnya mengatakan begini: idza dhaqa ittasa wa idza tasa'a dhaqa. Ya, apabila ya, sebutlah mutarabbi, sebutlah eh, apa ya peserta khoyam. Ya. Idza dhaqa, jika merasa ya Allah berat banget berat, ya udahlah, kasihannya lah orang-orang seperti ini. Ya udahlah, untuk antum nggak apa-apa, ya terserah. Oke, yang penting antum hadir sampai akhir juga udah alhamdulillah. Ya, penting juga manhaj-manhaj seperti itu. Ya, idza dhaqa ittasa. Ya. Wa idza tasa'a dhaqa. Tapi kalau peserta yang siap, wah sebetulnya sayang kalau ini cuma 3 hari, seharusnya 30 hari. Pak, orang-orang seperti ini boleh dikerjain nih. Ya. Ya. Jadi memang Islam harus seperti ini. Ya. Wala tu'assir. Ya. Dalam kondisi-kondisi seseorang memang baru punya kesiapan, belum punya kesiapan aksi-aksi, maka harus dimaklumi. Haditsnya mengatakan yassiru wala tu'assiru. Ya, haditsnya mengatakan saddidu wa qaribu, ya, ya pelan-pelan, pelan-pelan dan seterusnya. Ya. Ya, adapun terkait dengan hitungan-hitungan seperti itu, ya, ya, yang jelas menghafal Quran itu jangan kira kayak orang kredit barang gitu ya. Ya. Kalau sebulan bayar sekian, ntar setelah sekian lunas, nggak bisa begitu. Ya. Ya. Menghafal Quran ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Segala permasalahannya kembali kepada Allah. Segala permasalahannya kembali kepada Allah. Ya Allah, semalam saya mulainya 2 jam. Sekarang ngantuk. Tolonglah ya Allah, gimana ini ngatasi ngantuk. Ya, kembalikan kepada Allah. Jangan nyala-nyalain. Itu gimana sih suruh mulai paginya ngantuk diomelin. Ya, ya. Memang saya ngantuk nonton bola. Ini ngantuk mulai. Ya, ya kalau sudah begitu seharusnya ibadah kok itasah. Oh, masya Allah, mulai. Udah silakan tidur sampai besok. Mau hampir digituin ya. Malah tolong ambilin bantal tulen. Ini ahlul qiyam. Ini ahlul ahlul qiyam, dia kepingin tidur lebih nyenyak lagi ya. Kan nggak mungkin seperti itu. Ya, fleksibel saja ya. Ya, tinggal minta maaf saja, maaf. Ya. Maksud hati tidak ingin ngantuk, tapi ini mata ngantuk sendiri kok. Gitu, ya. Dari pagi tadi nggak ada nawa itu anam itu nggak ada, ngantuk sendiri dia. Nggak usah ngaku-ngaku, afan ya semalam kebanyakan jam, nggak usah ngaku-ngaku. Ya. Rahasiain aja. Ya. Ya. Jadi mengapa saya katakan kebalikan? Karena Rasul kan mengatakannya, ya, فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْسِ مُجْتَهِدًا. Apabila manusia itu bangun malam, paginya berjiwa sehat, ya, berjiwa sangat normal, ya, semangat, penuh dengan semangat. Yang ngantuk itu yang kaslana kan. Loh ini gimana kok antara kenyataan dengan teori kok beda begini? Ya sudahlah istighfar aja lah. Istighfar, nggak usah ini. Yang mulai ini gimana sih orang disuruh ngantuk? Istighfar aja. Ya. Minta tolong kepada Allah sambil mencari-cari apa yang buat saya ngantuk ya.
Tanya ada temannya, antum ngantuk juga? Iya. Semalam kayak mulai enggak lah. Jangan itu cuma alasan doang. Kalau ngantuk aja, nggak usah nyalain Qiyamul Lail lah. Ya, ya. Ini nggak Qiyamul Lail ngantuk juga. Itu kenapa ngantuk? Sarapannya kebanyakan lah. Jadi ya, tidak mesti ya karena Qiyamul Lail jadi ngantuk. Ya, karena ngantuk itu macam-macam ya. Ya, ya. Orang yang jenuh dengan suatu kondisi ngantuk juga. Orang yang banyak masalah ngantuk juga. Mungkinlah semata-mata karena Qiyamul Lail. Begitu juga target-target hafalan juga begitu. Kembalikan kepada Allah. Jangan pakai kayak orang kredit motor begitu. Ya, sekian bulan, misalkan sekian bulan. Allah Maha Kuasa untuk membuat hamba-hambanya itu ya, mendapat kemudahan-kemudahan di luar perhitungan. Ya, di luar perhitungan. Ya. Adapun antum udah berusaha begini, berusaha begitu, ya. Tapi kemudian sekolah nggak berkenan. Ya. Berhubung antum sudah 10 tahun, ya 2 juz saja nggak hafal-hafal, ya. Ya. Kemudian kata sekolah, ya sudah mohon maaf, ya sampai di sini hubungan kita, misalnya. Ya. Ya. Ya sudah, yang penting antum di sisi Allah tetap mulia. Ya. 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 Sekolah itu bukan satu-satunya sumber rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya. Tapi saya yakin sekolah tahu kok ya. Ini orang yang sudah bersemangat, ini orang berusaha, ini orang yang enggak berusaha, sekolah tahu. Ya. 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 Adapun antum sudah menunjukkan di hadapan Allah semua usaha yang ada, ya, maka insya Allah ya pancaran ruhiyah itu akan terasa. Ya. Tidak sedikit orang-orang yang ya, jadi santri saya keluar cuma selesai 5 juz ya, tapi manfaatnya ke umat luar biasa. Ya. Karena memang 5 juz yang betul-betul dihayati, 5 juz yang betul-betul menjadikan dirinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang 30 juz tapi manfaatnya di umat tidak terlalu terasa ya. Ya, hanya bisa menyesali ya. Mungkin kalau saya dulu begini begitu nggak akan mengalami kondisi seperti ini ya. Ya, begitulah seterusnya ya. Jadi jadikan doa adalah sebagai sumber solusi atas segala apa yang kita hadapi ya, di dunia pengajaran ini ya. Yang penting ya, rasakan, hayati bahwa setiap anak yang di hadapan kita ya, adalah insya Allah orang-orang yang soleh, insya Allah orang-orang yang alim, insya Allah orang-orang yang mujahid, sehingga ya, peran kita, istilah Ali bin Abi Thalib, walaupun cuma 1 huruf itu akan dicatat oleh Allah bahwa ya, jadinya anak ini di masa depan, di situ ada kontribusi saya, istilahnya hanya 1 huruf. Ya. Ana abdun man 'allamani harfa. Aku adalah budaknya guru saya, walaupun dia hanya mengajarkan 1 huruf kepada saya. Ya. Maka insya Allah kalau kita semangat kita seperti itu, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala punya perhitungan lain terhadap diri kita. Betapapun sekolah menganggap kamu ini belum ini, kamu ini begini, kamu itu begitu dan seterusnya. Yang penting Allah di sisi Allah antum berada dalam kondisi yang terbaik. Ya. Yang kadang-kadang memang seperti yang dikatakan oleh Nabi Nuh semalam. Ya. Ya. Ditanya, kamu ini katanya Nabi kok miskin begini? Adanya muslim jawab, qul la aqulu lakum indi khazain. Kamu ini katanya Nabi, tapi kok
banyak nggak taunya. Wala a'lamul ghaib. Kamu ini katanya Nabi, tapi kok tertindas amat sih? Wala aqulu inni malak. Kamu ini katanya Nabi, kok orangnya nggak berkelas semua begini sih? Ya, orang yang gembel-gembel gitu. Ya, kata ahli batil, wala aqulu lakum wala aqulu lakum indi khazain wala alamul ghaib wala aqulu inni malak wala aqulu lil ladzina tazdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khair. Aku nggak bisa, walaupun kalian menyebut ini orang nggak ada gunanya, tapi bagi saya karena keimanannya, karena keibadahnya ini orang-orang spesial. Allahu a'lamu bima fi anfusikum. Inni idzal laminadh dhalimin. Penilaian sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berusahalah untuk dinilai oleh Allah sebaik mungkin. Ya. Sekolah kita, mungkin guru kita, mungkin ketua kelas kita, biarlah itu sekedar penilaian-penilaian yang sifatnya ijtihadi. Ya. Yang penting Allahu a'lam bima fi anfusikum. Yang penting penilai sesungguhnya itulah yang membuat penilaian yang terbaik bagi diri kita. Kalau saya menilai orang-orang di hadapan Allah ini mulia, tapi saya usir, sungguh aku ini orang-orang yang ini dalam minal ya. Saya kira juga begitu. Ya. Tentu saja kurangan-kurangan yang menurut manusia itu sebuah kondisi yang merugikan, ada hal insya Allah untuk terbaik, ya. Maka bisa jadi seseorang penilainya atau pemberi sanksinya bisa jadi terjerumus dalam al-zalimin, dan itu tidak akan dilakukan ketika seseorang menjadi penilai yang amanah, penilai yang penuh dengan keimanan, penilai yang adil, ya. Tidak menilai hanya zahirnya saja, tapi juga dia menilai dengan hati dan ruhnya, insya Allah. Ya, nggak tahu kalau sedikitan, mohon maaf lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah karena sudah jam 7. Subhanallah, pengennya berpanjang-panjang kalam yang dengan tahu diri kita. Mohon maaf nanti yang belum sempat ya bertanya nanti mungkin di lain sesi ya. Mohon karena sudah jam 7 ya, mohon maaf baik yang di ruang Zoom ya. Untuk sesi pertanyaan bisa ke panitia yang disampaikan ke guru kita, insya Allah. Baik, saya sebelum ditutup, baiknya mohon doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma as'aluka min al-khairi kullihi wa ajilihi ma alimna wa ma lam na'lam. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما لا نعلم ما نعلم وما لا نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan. Ustaz astagfirullahnya. Dengan demikian Mbak sudah kalimat muhayyam pagi hari ini, insyaallah. Baik, sebelum nanti ada pengumuman panitia, mari kita akhiri pertemuan pagi dengan sama-sama baca alhamdulillah dan kafatul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk para peserta, untuk setelah ini agenda pribadi, dan saya ingin menguatkan untuk yang telah saya sampaikan di grup. Jadi sekalian untuk packing, tapi setelah packing nanti barang masih tetap berada di kamar masing-masing. Kemudian nanti insya Allah ada taujih kembali jam 8 sampai jam 9.30. Setelah itu nanti ada halaqah Quran penutup. Nah, nanti halaqah Quran penutup berbarengan dengan coffee break. Jadi sekalian ke halaqahnya bawa kemudian nanti untuk agenda penutupan diusahakan berbaju putih. Atau kalau nggak berbaju putih ya ada putih-putihnya gitu ya. Ya nggak harus baju putih, ada putih-putihnya. Oh, ini ada ini, berarti peci putih nggak boleh kan? Baik, untuk sementara itu nanti sekiranya ada perubahan jangan lupa pantau di grup ya, sekiranya ada perubahan seperti itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.